Tiberias, kasih kemuliaan tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita sama-sama sore hari ini umat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Sebab kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, nyata, indah dalam setiap hidup kita. Tutup matamu sama-sama di hadapan Tuhan. Responi kebaikan Tuhan Yesus yang selalu ada di setiap musim hidupmu. Sampai dengan saat ini kita boleh ada, kita percaya semua karena Tuhan Yesus baik bagi setiap. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus untuk kasih, untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru di setiap harinya bagi setiap kehidupan kami. Berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan. Kalau siang hari ini kami bersatu berkumpul di tempat ini Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah hebat kami, namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena karunia yang Tuhan Yesus beri buat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Sore hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sebab yang kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, tubuh dan darahnya bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus sore hari. Kita boleh tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan. Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Apa yang sudah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupmu. Semua Tuhan Yesus rancangan indah dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Sadari kebaikan Tuhan. Sampai kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas
ku tetap memandang pada Kau ada untukku. Mari lebih sungguh lagi umat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Bangkitkan imanmu sore hari. Namun hatiku pada wajahnya memandang padamu. Kau tuntun langkahmu. Naikkan iman pengharapanmu sama Tuhan Yesus. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Tutup matamu, angkat tinggi tanganmu dari hatimu, katakan walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kau tuntun langkah-Mu. Kami berharap hanya sama Tuhan. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi jemaat Tuhan sore hari ini bawa syukurmu, bangkitkan imanmu, katakan walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap kami pandang wajah-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, kami mau percaya, kami mau tetap berharap sama Tuhan Yesus. Selama yang kami tahu Tuhan selalu ada buat kami. Kau ada untukku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Bersyukur sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu ada menutur setiap langkah kami. Kami bersyukur Tuhan selalu ada di setiap musim dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih kami sadari, kami syukuri untuk campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kita bangkit berdiri sama-sama jemaat. Kita bangkit berdiri, tutup matamu sama-sama. Angkat tinggi kedua tanganmu dengan iman. Walau ku tak dapat melihat namun hatiku tetap Tuhan selalu ada. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Sekalipun
Sekalipun Tuhan mengecewakan setiap kita. Bangkitkan imanmu sama-sama. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Sama-sama dengan iman percaya kita. Walau ku tak dapat melihat. Angkat tinggi tanganmu, doa-doa di hadapan Tuhan Yesus. Yang percaya, kita campur tanganmu untuk perkenanan ini, untuk setiap rancangannya dalam hidup. Pandang wajahnya, Kau tuntun langkah. Kami berharap pada satu nama. Walau ku tak dapat, Tuhan gak akan pernah mengecewakan setiap kata. Namun hatiku tetap memandang pada yang bersyukur. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi. Walau ku tak dapat melihat
Untuk segala sesuatu Tuhan Yesus rancangkan indah buat setiap kita. Untuk segala sesuatu dalam hidupmu, Tuhan Yesus atur baik dalam setiap kita. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena bangkitkan imanmu sama-sama sore hari ini. Tuhan mau bekerja lebih atas setiap kita. Roh Kudus menuntun setiap langkah hidupmu. Tinggal tugas kita percaya sama Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Di hadapan Tuhan Yesus, angkat tanganmu yang percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat, ya setia. Ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, kami gak mau ragu lagi Tuhan. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Angkat tangan berdua-dua lebih tinggi lagi umat Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, biarlah terus hidup kami memuji nama-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yang percaya kita kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari lebih lagi sama-sama gereja di Pilias, katakan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami gak mau lagi ragu. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yang percaya, yang beriman, yang bersyukur, kita kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan,
Satu yang kami tahu, rancangan Tuhan indah, damai sejahtera bagi setiap kami. Nggak mau takut lagi, kami nggak mau ragu lagi. Sebab kami tahu saat kami berharap, saat kami beriman sama Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan, Tuhan tak pernah mengecewakan setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Bila Tuhan Yesus, sukacita Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Sebab kami mau siapkan hati kami datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang bersyukur, yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Supaya kiri kanan bermawar salam. Katakan selamat hari Minggu. God bless you. Tuhan memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Kota mana? Dari gereja mana? Sebab Tuhan yang persatukan setiap kita sore hari ini. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama kami katakan kita siang hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Bersuka hatilah, karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kita. Amin. Katakan sama-sama kembali. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, kadang-kadang kaulah dan saudariku. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Kepada Tuhan Yesus yang telah membawa setiap kita hingga hari ini, beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia saudara. Bersorak-sorailah, sebab Dia begitu baik bagi setiap kita. Haleluya. Dengar syukur kami Tuhan. 1, 2, 3, go. Gereja di dunia sama-sama. Di dalam Yesus. Oh, haleluya.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Yang setuju kasih tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dialah sahabat setiap kita, dialah penolong dan juga sumber berkat bagi setiap kita, amin. Satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus sore hari ini. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, kami berikan yang terbaik. 1, 2, 3, go! Kasih keras suaramu untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang telah mendengar setiap kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku saudara, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami yang baru Tuhan. Tuhan yang bersatukan kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, bersyukurlah buat keadaanmu saudara. Semoga ada kebaikan Tuhan, kebenarannya yang membebaskan. Angkat tanganmu, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, 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 Yesus, Kaulah sahabatku. Katakan Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau, Dia selalu ada bersama dengan kita, amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kami percaya Tuhan di sisiku. Oh, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sahabat kita, penolong kita. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, siang sore hari ini kembali kita diingatkan lewat pujian ini bahwa kita tidak pernah sendirian saudara. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Puji Tuhan. Sama-sama saudara, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menunjukkan bahwa Dia Yesus adalah benar-benar anak Allah yang berasal dari sorga. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting. Untuk itu Tuhan Yesus
memberikan kepada kita semua Roh Kudus untuk selalu bersama-sama Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Dan kita selalu minta kepada Tuhan Yesus bahwa kita butuh Roh Kudus. Tidak ada cara lain supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus adalah kita hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dan dalam pertobatan terus-menerus. Mengapa Tuhan Yesus ke sorga? Karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan bagi kita. Untuk kita dapat hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dalam pertobatan. Karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan. Tujuan Tuhan Yesus bagi kita bukan saja untuk menebus dosa, tetapi agar kita juga dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir, tetapi Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita ke sorga. Maka kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Yesus di sorga untuk kepentingan kita, menjadi pembela kita dan sebagai pensafaat bagi kita, atau pengantara antara Bapa dengan orang yang percaya kepada Bapa. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan siang sore hari ini terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan judul yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, doa pembukaan Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua termeterai menjadi warga kerajaan sorga, dan kami semua akan diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita berkemenangan atas dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 hingga 9 dan Roma 6 ayat 11 dan juga di ayat yang ke-13. Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah. Kita didesain untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, termasuk menang atas dosa. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan selalu taat pada perintahnya dan tidak berkompromi terhadap dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mau hidup dalam dosa, tetapi menjauh dari dosa. Yang kedua, supaya kita menang atas permasalahan hidup kita. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga 60. Suka atau tidak suka, hidup ini tidak akan pernah luput dari tantangan. Untuk menjalani dan melewati semua itu, kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati semua tantangan hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang diberikan Tuhan Yesus sebagai penolong, penghibur, dan menguatkan kita. Dalam menjalani hidup ini, dunia bukanlah tempat untuk bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka hidup kita akan berkemenangan. Yang ketiga, supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Galatia 5 ayat 19 hingga 21, Roma 8 ayat 8 dan juga Lukas 9 ayat 23. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar kita menang atas kedagingan kita. Tuhan Yesus ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengalahkan kedagingan kita, menaklukkan keegoisan kita, dan tunduk pada kehendak Tuhan Yesus secara total. Jika kita mau melakukan itu, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita akan menang atas kedagingan atau perbuatan daging kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami
tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah untuk kesempatan kita boleh dengar pesan Tuhan pada siang sore hari ini. Puji Tuhan, akan dengar firman Tuhan, buka hatimu, kita percaya firman Tuhan akan memberkati setiap kita. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus, untuk semua yang kami boleh alami bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan selalu menyertai dan juga memberkati segala kebutuhan kami. Kami melihat itu Tuhan Yesus dengan sungguh nyata. Dan kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan yang hidup, kami boleh memperoleh segala yang terbaik dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan hari ini kami telah memberikan pujian penyembahan kami. Saat yang terbaik ini Tuhan, kami letakkan pengharapan kami, seluruh hidup kami dalam kuasa tangan kasih-Mu. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan Yesus, yang kami percaya akan mengubah setiap kami, mengubah hidup kami, mengubah masa depan kami, mengubah apapun kehendak Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Ajar kami mengerti Roh Kudus, sebab tanpa-Mu hidup kami sia-sia. Tanpa-Mu kami gak sanggup. Tapi biarlah dengan hati yang rela ini Tuhan, Tuhan boleh sempurnakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yang punya kerinduan yang sama, kita kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepada-Mu ya Bapa. Sama-sama katakan, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang
segalanya. Semua yang ada dalam hidup ini Tuhan, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat. Seturut karyamu Tuhan, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Kami mau taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat. Seturut karyamu, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap kepada Tuhan kami yang luar biasa, kepadamu taat dan setia, kepada Tuhan Yesus, kepadamu setia Tuhan. Sekalipun ada tantangan, kami mau percaya kuasa-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan segalanya Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, jadikan aku ya Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku ajar kami ya Tuhan, hanya kepadamu taat dan setia, kepada Tuhan kami. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat.
seturut karyamu di dalam hidupku. Oh, ajarku harapan kami Tuhan, dalam firman-Mu kami mau letakkan semuanya Tuhan Yesus padamu. Setia kepadamu Tuhan, amin. Tuhan, mari bersama-sama katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajar kami Tuhan Yesus, bahwa kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam setiap musim hidup ini. Kami katakan setia Tuhan padamu. Sama-sama katakan, tak ada setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Katakan sama-sama, tak ada setia. Sama-sama, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan.
kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand and worship you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ini pujianku Tuhan Yesus. Ini iman kami Tuhan. You are my strength God. Oh. You are my strength. You are my shield. You are Lord. You are my hope. You are my hope. You are my faith. In you I will trust. Jesus, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand and worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand and worship you. Kekuatan kami Tuhan berasal dari Engkau. Kembali kami mengatakan Tuhan di hadapan-Mu. You are my strength. Oh, you are my strength. You are my shield. Sama-sama jemaat Tiberias, kita boleh berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Oh, you are my hope. You are my faith. In you I will trust. Katakan sama-sama, Jesus, Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand and worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand and worship Jesus. There's no one else like you. Your promises are true. Now I stand and worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand and worship you. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini yang kami tahu ya Tuhan, bahwa hanya Engkau yang bisa menebus setiap kami. Dan ketika Engkau tebus setiap kami, maka dengan yakin kami nyatakan bahwa masa depan kami masih ada. Itu sebabnya Tuhan, lewati tantangan masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tak berdiri kuat karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, siapapun yang datang cari Tuhan saja,
cari Tuhan saja, maka pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Kami buka hati, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Lambaikan tangan sama bilang, saya disayang Tuhan. Apa kabar saudara semua? Apa? Luar biasa. Pasti karena nggak punya masalah kan? Ada masalah, ada tantangan dalam hidup ini. Lalu kenapa saya tanya apa kabar, jawabnya luar biasa? Harusnya bilang berat Pak Pendeta, begitu kan? Ya, kenapa jawabnya luar biasa? Karena punya Tuhan, betul? Dan selama kita punya Tuhan, mau masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, kita akan tetap kuat karena Dia yang pegang erat tangan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi lambaikan tangan, makin hari makin banyak berkatnya. Saya doa setiap saudara makin diberkati. Amin. Dan hari ini saudara, kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih dalam kisah ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi hari ini kita membahas apa yang terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus sebelum hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Ini momen terjadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dan ketika murid-murid mau memilih penggantinya Yudas Iskariot, yang sudah di situ katakan amin. Apa judul perikopnya? Matias dipilih menggantikan Yudas. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja. Kalau nggak ada, angkat tangan juga boleh. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup. Di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca 15, saudara baca 16. Nanti kita tidak baca semuanya saudara. Ada beberapa ayat yang saya lengkap, tapi nanti kita berakhir di ayat 26. Ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, saudara 16, ya, hai. Saudara nanti baca lanjut di rumah 17 sampai 20, itu diceritakan tentang bagaimana kemudian Yudas mati, lalu kemudian uangnya dipakai untuk apa? Lompat ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dua-dua ya, yaitu. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias 24. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Saya bilang kerasulan. Ya, nanti akan saya bahas itu. Yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya, 26. Yang diberkati dengan bacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau saya bilang tentang 12 rasul, kalau saya mau tanya apa dan siapa yang paling saudara ingat, pasti jawabannya nggak jauh-jauh antara Petrus atau Yohanes, mentok-mentok Andreas, Yakobus, betul? Jarang sekali Anda bilang Matias. Bahkan banyak orang punya mindset yang salah tentang Rasul Matias. Boleh dulu slide-nya. Ini beberapa fakta. Yang pertama, Matias itu arti namanya adalah pemberian Tuhan. Arti namanya apa? Pemberian Tuhan. Dan seringkali Matias ini disangka bukanlah pilihan Tuhan. Banyak orang yang bilang begini, sebetulnya Tuhan tidak mau pilih Matias. Tuhan sedang mempersiapkan pengganti Yudas adalah Rasul Paulus. Banyak yang dengar begitu kan? Banyak yang bilang begitu. Alasannya, setelah kejadian ini, nama Matias hampir tidak pernah disebut lagi. Tapi saudara harus tahu, Rasul Matias ini, dia tetap setia sampai mati sebagai martir. Pelajaran sederhananya saudara, ingat, walaupun tidak diingat manusia, bukan berarti tidak dipandang Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya.
Walaupun tidak diingat manusia, bukan berarti tidak dipandang Tuhan. Sampai sini yang paham katakan amin. Coba tepuk dada sama-sama bilang, lebih baik di hadapan Tuhan aku dilihat. Ya kan? Jangan cari perkara manusia. Maka tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Tuhan tahu siapa yang tetap setia saat tidak dilihat. Apa tema khotbahnya? Maka sering saya bilang Bapak Ibu, kesetiaan orang Kristen itu jangan diukur pas lagi dilihat banyak orang. Enggak, jangan. Kesetiaan itu diukur justru ketika tidak ada satupun orang yang melihat kita. Engkau tetap setia enggak iring Tuhan? Bahkan saya bilang begini, kalau engkau jadi Kristen hanya karena dilihat orang, engkau bukan Kristen. Engkau ibadah hanya demi dilihat orang, itu namanya bukan ibadah. Itu namanya show. Engkau pelayanan hanya demi dilihat orang, itu bukan pelayanan, itu pertunjukan. Maka saudara, ingat, walaupun tidak diingat manusia, tetapi bukan berarti tidak dilihat Tuhan. Sampai sini yang paham katakan amin. Sama-sama bilang, harus setia. Senggol kiri kanan bilang sama dia, setia. Bilang. Nah makanya saudara, orang ngomong setia gampang, tetapi kesetiaan itu ukurannya bukan hanya sekedar omongan. Gembala sidang kita bilang kesetiaan tidak diukur dalam jangka waktu yang pendek. Yang setuju katakan amin. Seorang bisa dikatakan setia bila ia teruji dalam jangka waktu yang panjang. Jadi saudara nggak bisa bilang, wih dia suami istri yang setia luar biasa. Sudah berapa lama menikah? 1 bulan. Enggak, karena ukuran kesetiaan adalah waktu. Saya doa suami-suami di sini setia sama istrinya selamanya. Saya bilang suami-suami, yang bilang amin kenapa istri? Ya. Saya doa istri-istri setia kepada suaminya sampai selamanya. Ukurannya waktu. Dan saya doa engkau akan tetap bersama sampai maut memisahkan. Dan ini menjadi hal yang penting saudara, karena banyak orang yang mengukur bahwa Matias adalah rasul yang gagal karena tidak pernah disebutkan lagi dalam Alkitab. Ini mindset yang salah sekali saudara. Karena jangan sampai kita taruh bahwa dipakai Tuhan berarti namanya sering disebut. Saudara tahu Yudas Iskariot? Namanya sering disebut dalam Alkitab loh. Tapi bukan berarti dia dipakai Tuhan. Saudara nanggap? Ya. Maka hari ini kita mau belajar dari kisah penggantian Rasul Yudas menjadi Rasul Matias. Yang siap belajar katakan amin. Langsung Pak, ayat yang ke-16. Hai saudara-saudara, Ya. haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus Ya. dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Jadi Daud dulu pernah ada nubuatan, ada orang di antara kamu yang makan bersama kamu yang akan mengkhianati engkau. Terus Pak. Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ya, akhirnya dia mati. Terus 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Saudara lihat dulu semua. Waktu itu ada berapa rasul? 12 rasul. Betul begitu ceritanya? Satu ini gagal, pertanyaannya kenapa harus diganti? Karena 12 itu adalah angka yang penting dalam budaya Yahudi. 12 itu adalah angka pemerintahan. Makanya 12 rasul, 12 suku Israel, 12 anak Yakub. Bahkan di kitab Wahyu nanti ada perkumpulan 12 suku. 12 itu adalah angka yang penting. Maka rasul yang mati harus diganti. Nah uniknya saudara, Yudas ini, Yudas Iskariot, sebelum dia berkhianat, dia itu pegang apa? Uang kas. Dan saudara tahu orang yang pegang uang kas biasanya dalam sebuah kelompok adalah orang yang sangat dipercaya. Tapi uniknya orang yang dipercaya oleh kelompoknya itu berkhianat. Tetapi Petrus berdiri dan berkata bahwa kita ini harus tetap melanjutkan pelayanan. Kita harus pilih penggantinya. Maka pelajaran pertamanya adalah walau manusia pernah mengecewakanmu, jangan membuatmu berhenti iring Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sampai selamanya iring Tuhan. Makanya saya suka lagu saya mau iring Yesus, saya mau
iring Yesus sampai selama. Itulah kenapa saya suka banget sama jemaat Tiberias Betos. Karena jemaat Tiberias Betos tidak pernah membiarkan pendeta nyanyi sendirian di depan. Ya, tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Walaupun engkau pernah dikecewakan, walaupun engkau pernah dihianati, tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara tahu apa yang unik dari sebuah pengkhianatan? Pengkhianatan tidak pernah dilakukan oleh musuhmu. Saya ulang ya. Pengkhianatan tidak mungkin dilakukan oleh musuhmu. Benar nggak? Wih Pak Pendeta, saya dikhianati oleh musuh saya. Itu bukan pengkhianatan. Ya, musuh ya memang sudah begitu. Pengkhianatan hanya dilakukan oleh orang-orang dekatmu. Orang-orang yang berjalan bersamamu. Dan saya percaya siapapun yang berkhianat, termasuk berkhianat kepada Anda, hidupnya tidak akan lebih bahagia dari Anda. Yang setuju katakan amin. Saya pernah dengar satu cerita seorang bapak ini dulu mau buat bisnisnya udah lumayan oke. Lalu ada temennya datang, begitu temennya datang dia bilang ajaklah saya bisnis. Dia ajak berdua bisnis. Singkat cerita temennya ini dia pelajari suppliernya siapa, dia pelajari customernya siapa. Di tengah jalan bapak yang tadinya nolongin orang ini dia dikhianati oleh temennya. Bapak ini dikasih uang, sejumlah uang, lalu disuruh tanda tangan. Tanpa dia sadar, ternyata tanda tangan itu adalah tanda tangan penyerahan saham. Orang ini nih bapak tadi yang baiknya minta ampun, disingkirin sama temannya sendiri, bahkan dia dipecat dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Yang hianatin siapa? Teman yang dia bawa masuk niatnya nolong. Bertahun-tahun kemudian, dia akhirnya banting bisnis, cari pekerjaan yang lain, ketemu lagi sama bapak yang tadi, dan bapak yang tadi ternyata udah bangkrut, minta tolong ke bapak yang ini nih, ya, supaya tolonglah, supaya saya bisa kembali lagi. Bapak ini nanya ke saya, Pak Pendeta, gimana Pak? Saya ampuni nggak? Saudara, kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu penuh kasih. Yang setuju katakan amin. Saya bilang, Pak, orang Kristen wajib mengampuni. Tapi engkau tidak diwajibkan untuk berteman kembali sama dia. Sampai sini yang nangkep anggukan kepala. Ampuni. Tetapi engkau tidak diwajibkan untuk berbisnis lagi sama dia. Benar kan? Iya. Tetapi ini yang saya mau bilang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang ada banyak hal yang membuat hati kita berat, sehingga kita pada akhirnya berhenti gak mau gereja lagi, gak mau iring Tuhan. Saudara, slide boleh? Next. Mundur. Nah ini dia. Bisa jadi ketika engkau dikecewakan sama orang yang kau percaya, pada akhirnya, bahkan bisa jadi orang yang mengecewakanmu adalah orang yang kelihatannya rohani sekali loh. Bisa. Ya. Ketika kebaikanmu dibalas dengan pengkhianatan, usaha pengorbanan tidak dihargai, engkau ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi, niat baikmu disalah mengerti, udah berjuang baik-baik, orangnya malah balas dengan kejahatan. Ya. Air susu dibalas dengan air oli. Ini kan gak enak, udah baik-baik, ternyata nggak dapat kebaikan. Hati lelah karena terlalu banyak mendam luka. Yang pernah dihianati lambaikan tangan. Yang pernah buat baik sama orang tapi orang balas dengan kejahatan, lambaikan tangan. Yang pelaku di sini lambaikan tangan. Ya saudara. Makanya saudara ingat, manusia bisa mengecewakan. Dan sering saya bilang sama jemaat, makanya jangan ngefans banget sama pendeta. Termasuk pendeta Gary Tengger. Karena pendeta Gary Tengger punya peluang untuk mengecewakan Anda. Jangan pernah berlebihan. Jangan. Cari Yesus aja. Karena seumur-umur kita berjalan bersama Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka walaupun hatimu dilukai, kecewa, jalan aja, jaga hati Pak Bu. Fokus aja sama Tuhan. Sama-sama bilang jaga hati. Makanya ada lagu pujian berkata, jagalah hati. Maaf, itu bukan punya kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya saudara, tetap melangkah, berjalan bersama Tuhan. Lihat, fokus. Kalau engkau pandang-pandang demi dapat pengakuan manusia, kecewa, pasti. Tapi lihat aja Yesus. Slide boleh. Ingat, kadang luka terbesar datang bukan dari musuh, tetapi dari orang yang pernah berjalan bersama kita. Benar nggak? Ya.
Dan itu lukanya, sakitnya minta ampun. Ingat Pak, Bu, manusia bisa berubah. Orang yang engkau percaya bisa meninggalkanmu. Bahkan orang yang engkau sayang bisa saja melukaimu. Bisa. Tetap berjalan bersama Tuhan, karena orang bisa gagal menjaga hatimu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal menjaga hidupmu. Maka apapun yang manusia lakukan, terserah. Tapi saya akan tetap berjalan bersama Tuhan. Makanya sering saya bilang, jadi orang Kristen jangan gampang ngambek. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, jangan gampang ngambek, bilang. Ya, kecewa dikit, kesel dikit, pokoknya mulai sekarang saya nggak mau datang ke gereja lagi. Pak, Bu, hanya untuk info, engkau nggak gereja, Tuhan pun nggak rugi. Betul? Yang, Pak Pendeta, tapi setiap kali saya ketemu sama dia, saya disindir-sindir terus, biarin aja mulut dia. Pak Pendeta, setiap kali ketemu sama dia buang muka, kan sering saya bilang, biarin aja muka dia. Nanti kalau dia buang muka lagi, apa yang dilakukan? Pas dia buang muka, pungut mukanya, kembalikan ke dia. Sukacita kita tidak ditentukan oleh perilaku manusia, tetapi oleh kepastian dan kebaikan Tuhan yang sudah tercurah dalam setiap kehidupan kita. Lambaikan tangan sama bilang, Tuhan Yesus baik sampai selamanya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ya Pak, ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami. Harus ditambahkan, satu sudah nggak ada, tapi wajib ditambahkan kepada kami. Ya. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi penggantinya Rasul Yudas ini wajib, syaratnya adalah orang yang sudah ada lama bersama-sama dengan kita, bukan orang luar. Terus, yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sejak dari Yohanes membaptis orang, dia harus sudah ada. Sampai kapan, Pak? sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saudara nanggap, jadi Matias ini bukan orang luar. Matias ini adalah orang yang sudah ada berjalan dengan Yesus bersama murid-muridnya. Dan ada momen ketika Matias pada akhirnya diangkat jadi rasul. Maka pelajaran keduanya adalah Tuhan memilih berdasarkan kesetiaanmu dalam menjalani proses. Makanya kalau Tuhan lagi proses, ikutin aja, jangan buru-buru. Sebesar-besarnya api, saudara masukin air, telur itu nggak bisa direbus 1 menit, nggak bisa. Telur puyuh aja 3 menit, ya. Telur ayam 5 menit setengah matang. Kalau matang 10 menit. Artinya ada proses, nggak bisa langsung jadi. Dan uniknya Tuhan bukan hanya lihat hasil akhirnya, Tuhan lihat bagaimana proses engkau berjuang. Sampai sini yang paham katakan amin. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ulang. Berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 70, ada yang cari aman. Apa itu artinya? Apa 17? Saudara, jumlah total murid Tuhan Yesus 82. 12 murid mula-mula yang kita tahu namanya disebut dengan 12 rasul. 70-nya di mana? Lukas, Pak. Lukas 10 ayat 1. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Selain dari 12 itu, Tuhan tunjuk 70 murid yang lain. Terus, Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. saudara, dalam Alkitab tidak akan pernah tercatat 70 nama. Karena apa? Dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau semuanya dicatat maka Alkitab kita tidak akan cukup untuk mencatat semuanya itu. Tapi ada beberapa catatan-catatan sejarah gereja, dokumen-dokumen gereja, Hippolytus di Didaskalia Apostolorum, dan catat 70 nama itu. Lihat situ. Saudara, bahkan saudara tahu penulis Injil Markus dan Lukas itu bukan rasul, tapi dia masuk dalam kategori murid 70. Lihat itu 14-15. Ya. Tadi ada yang lihat itu nomor 38 dan 36. 36 ada Hermes. Ibu-ibu langsung bilang, oh berarti kalau saya pegang tas Hermes,
kekristenan saya meningkat. Ya. Saudara, ada banyak nama-nama di situ, tetapi lihat nama nomor 3, itu adalah Matias. Artinya Matias itu sudah ada sejak pembaptisan Yohanes sampai dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini bukan murid kaleng-kaleng ini. Ini murid yang setia, dia ikutin prosesnya sampai pada akhirnya dia dipercayakan masuk dalam kategori rasul. Ya. Jadi 70 itu disebut dengan murid, 12 itu lebih sering disebut dengan istilah rasul. Dan saudara, artinya apa? Tuhan bukan hanya lihat hasil akhirnya, Tuhan lihat engkau setia nggak dalam menjalani proses ini. Makanya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ikutin aja prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat setiap kita. Ikutin prosesnya, ikutin aja. Apapun yang Tuhan lakukan terserah. Saudara tahu kenapa bangsa Israel harus jalan 40 tahun di padang gurun kan? Padahal bisa 40 hari. Karena Israel ini kan mentalnya masih mental budak. 420 tahun di tanah perbudakan. Kalau dia sampai tiba-tiba langsung punya tanah sendiri, sombong gak dia? Sombong loh. Makanya Tuhan latih mereka 40 tahun dulu. Udah dilatih 40 tahun aja masih tegar tengkuk. Betul? Kadang-kadang Tuhan sengaja membuat engkau dilatih dulu, ikutin prosesnya, sehingga pada akhirnya kalau Tuhan angkat engkau nggak kaget-kaget banget. Yang paham katakan amin. Saudara, saya bersyukur dipercayakan ya untuk khotbah di gereja Tiberias. Tapi Bapak Ibu, saya pelayan Tiberias bukan langsung jadi pengkhotbah. Enggak. Saudara, ada momen di mana dulu saya masuk pelayanan Tiberias, saya khotbah bukan di depan umum, saya khotbah di sekolah minggu. Saya ngomong-ngomong guru sekolah minggu. Di sebuah cabang gereja Tiberias, daerah Selipi, namanya Jakarta Design. Iya, yang melanjutkan kalimat saya, Anda adalah jemaat legendaris. Saya ngajar, dan saudara tahu berapa murid sekolah minggu saya dulu? 5-6 orang. Dan banyak orang bilang, wih pelayanan, sekolah teologi tapi pelayanan di tempat-tempat yang tidak dilihat. Bagi saya, tujuan kita melayani apa? Mau dilihat orang atau dilihat Tuhan? Mau tempat besar, tempat kecil, selama yang kita layani Tuhan, maka hati kita akan melayani dengan sorak-sorai. Ya, saudara, maka ikutin aja prosesnya kemanapun. Pak Pendeta tolong doakan saya supaya, saya kan selama ini pakai Honda Beat, doain Pak Pendeta supaya jadi Honda City, urusan gampang. Tapi selama engkau dipercayakan pegang Honda Beat-nya dicuci nggak? Nangkep maksud saya? Kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam pekerjaanmu yang sekarang aja masih sering terlambat, maka engkau harus latih kesetiaanmu supaya bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Ya saudara, dan saya doa engkau yang setia, engkau akan melihat bahwa penyertaan Tuhan tercurah bagi engkau yang setia. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tetap setia, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, engkau juga harus tetap setia, saudara. Harus tetap. Dan kesetiaanmu tidak diukur di gereja. Karena saya sering bilang, kalau di gereja kita ini mirip-mirip sama malaikat sorga. Tapi kesetiaanmu diukur nanti, diuji hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, Jumat bilang, oh Pak Pendeta, saya Senin, Sabtu juga tetap seperti malaikat, pencabut nyawa. Saudara harus tetap setia. Slide. Kesetiaan bukan dibuktikan saat engkau nanti punya posisi. Buat rekan-rekan muda di tempat ini, saya doa engkau akan Tuhan percayakan hal besar. Tapi jangan buktikan kesetiaanmu nanti ketika engkau sudah diangkat, jangan. Tetapi saat belum diperhatikan oleh siapa-siapa, latih kesetiaanmu di situ. Engkau harus diasah di tempat-tempat yang tidak terlihat. Matias, dia tetap melayani bahkan ketika namanya tidak dikenal dan namanya tidak disebut-sebut. Itu Matias. Saudara tetap bertahan dalam proses, karena Tuhan tahu siapa yang benar-benar siap dipercaya. Karena ketika waktumu tiba, percayalah, nggak ada satu tangan manusia yang dapat menarikmu jatuh lagi. Ketika waktunya tiba, tidak ada omongan tajam manusia yang dapat menjerat engkau. Kalau waktunya Tuhan sudah tiba, engkau naik, ya naik.
Bukan karena apa-apa, tetapi karena memang engkau adalah orang-orang yang terbukti setia untuk berjalan bersama Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya, makanya rekan-rekan muda di sini setia, harus tetap berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Pak, silakan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, Ada 2 orang tadi yang mau diundi, lalu dan yang kena undi adalah Matias. yang terpilih adalah Matias. Saudara jangan salah konsep ya. Undi ini adalah sesuatu yang biasa bagi orang Yahudi. Karena dalam Yahudi itu imam besar pun ada undi yang namanya Urim dan Tumim. Ya, lanjut. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara ingat bahwa Matias bukan second player. Bukan pemain pengganti. Dan ini yang menjadi banyak sekali orang salah mindset, dan bagi saya ini berbahaya. Karena seringkali kita melihat bahwa kalau rasul ini berhasil atau enggak berdasarkan sering disebut atau enggak. Maka pelajaran yang ketiga yang harus kita pahami adalah tidak semua orang yang dipakai Tuhan akan dikenal dunia. Enggak semua. Karena ada orang-orang yang Tuhan pakai di bawah lampu sorot, ada orang-orang yang memang Tuhan pakai di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi bukan berarti tidak dikenal dunia, berarti Tuhan tidak memperhatikan kita loh. Bukti yang paling nyata Matias, karena Matias itu mati sebagai martir, dia pergi menginjil sampai ke Ethiopia. Saudara bahkan kalau lihat sekarang di Ethiopia, cari aja di Wikipedia itu ada, itu salah satu kantong Kristen di Afrika. Ya. Dan di situ ada banyak sekali gereja-gereja kuno yang bahkan tersembunyi di gua-gua. Dia melayani kurang lebih 30 tahun, dia tetap setia iring Tuhan, dan dia mati dengan cara dipenggal dengan kapak. Makanya kalau saudara searching Matias the Apostle, pasti dia pegang kapak. Karena itu biasa ikonografi yang sering menggambarkan cara mati para martir. Artinya Pak Bu, dunia nggak kenal dia loh. Ya, jarang-jarang kita dengar tentang dia. Tetapi dia tetap setia. Dan ketika engkau iring Tuhan Pak Bu, mungkin engkau akan disepelekan oleh orang, tidak dianggap. Tapi bagi saya enggak masalah. Selama Tuhan yang anggap setiap kita. Yang setuju katakan amin. Makanya sering saya katakan, stop cari perkenanan manusia. Karena selama engkau cari perkenanan manusia, supaya dilihat orang, capek hidup kita. Percaya sama saya. Ya. Tetapi carilah perkenanan Tuhan. Dan saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara, lihat semua ke depan. Saudara tahu Abraham punya anak siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Masih ingat itu? Yakub punya 12 anak, betul? Yang saya mau tanya adalah berapa istri Yakub? Berapa istri Yakub? 2 istri, 2 gundik. Gundiknya Bilha dan Zilpa. Istrinya siapa? Lea dan Rahel. Saudara masih ingat ceritanya kan waktu itu Yakub bekerja di rumah Laban. Siapa? Jangan tambahin si. Kalau si Laban beda itu. Buat Pak si Laban, saya doa Anda diberkati. Dia kerja, lalu dia bilang kerjalah 7 tahun. Dia naksir sama Rahel. Dia kerja 7 tahun supaya dapat Rahel. Betul begitu ceritanya? Akhirnya dia kerja 7 tahun. Ternyata Laban bilang, masa lengkapin kakaknya? Nih, kamu udah kerja 7 tahun, saya kasih Lea. Kalau kamu Rahel, kerja lagi 7 tahun lagi. Dan saudara tahu kan bahwa yang benar-benar disayang oleh Yakub itu adalah Rahel. Kejadian Pak. Kejadian 29 ayat 30. Ya. Yakub menghampiri Rahel juga. Aha. Malah ia lebih cinta kepada Rahel. Dia cinta banget sama Rahel terus. Daripada kepada Lea. Kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara lihat dalam cerita-cerita di mana Yakub itu benar-benar sama seperti tidak menganggap Lea loh. Karena dia benar-benar cintanya sama Rahel. Lea itu benar-benar gak dianggap. Begitu kan? Lanjut Pak, 31. Ketika Tuhan melihat, Tapi ketika Tuhan melihat bahwa bahwa Lea tidak dicintai, Lea tidak diperlakukan dengan adil,
dia disepelekan, dia mungkin tanda petik seperti disingkirkan, tapi terus Pak. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara anggap orang seperti Lea mungkin tidak dianggap. Saya bukan dalam konteks membanding-bandingkan mana lebih baik Rahel atau Lea, enggak. Tetapi ketika Lea diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan nyatakan mujizatnya. Lea diperlakukan dengan sepertinya dianggap second player, tapi Tuhan justru memberkati Lea. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Yang saya mau cerita adalah bagaimana setelah mereka mati dan dikuburkan. Yuk Pak, kejadian. Kejadian 35 ayat 19. Ya. Demikianlah Rahel mati dan dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan Rahel mati dikuburkan di jalan sendirian. Waktu Yakub mau mati, dia kumpulkan anak-anaknya. Dan Yakub memberikan pesan terakhir kepada anak-anaknya dalam Kejadian 49, Pak. Kuburkanlah aku pada nenek moyangku Ya. dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Kuburkan aku di ladangnya Efron orang Het itu, 31, Pak. Disitulah dikuburkan Abraham dan Ada Sarah. Abraham dan Sarah di situ, terus. Di situ dikuburkan Ishak dan Ribka. Ada Ishak dan Ribka di situ, terus. Dan di situ juga aku menguburkan Lea. Dan saudara tahu maksudnya apa? Pesan terakhirnya Yakub adalah aku mau dikuburkan bersama Lea. Orang yang selama ini tidak dianggapnya. Makanya saudara ingat, Lea memilih tetap setia. Walaupun dia seperti disingkirkan di nomor 2 kan, tetapi dia tetap berjalan dengan imannya, dia berjalan dengan setia. Yang saya mau bilang adalah Pak, Bu, walaupun mungkin selama ini engkau bekerja, tapi nggak pernah dianggap orang, engkau sudah buat baik, tapi orang masih tetap menyepelekan engkau. Engkau sudah mungkin besarkan anak-anakmu, tapi sekarang anakmu untuk telepon aja nggak pernah mungkin. Engkau bahkan mungkin dalam keluargamu bukan anak kesayangan. Orang tuamu mungkin lebih jauh menyayangi adikmu atau kakakmu. Tetapi saudara, ingat, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikanmu. Karena ada momen di mana Tuhan sengaja menyembunyikan orang-orang pilihannya. Tuhan pernah menyembunyikan Daud di Gua Adulam. Tuhan pernah menyembunyikan Musa 40 tahun di rumah Yitro. Untuk apa? Supaya diproses. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan angkat naik setiap mereka. Engkau sekarang ini mungkin dalam tempat-tempat sebuah pekerjaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang, jauh dari lampu sorot, nggak jadi masalah. Selama yang kita cari adalah perkenan Tuhan. Tetapi ketika waktu Tuhan tiba, percayalah, tidak ada rencana Tuhan yang tidak mungkin Tuhan gagalkan. Semua rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saya undang worship leader main musik. Saudara, namamu mungkin tidak dikenal manusia, tapi sorga mencatat setiap air matamu, doamu, dan pengorbananmu. Dan saudara tetap hidup benar dan setia. Sama-sama bilang benar dan setia. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan siapa yang mengenalmu, tetapi siapa yang menyambutmu dalam kekekalan. Dan saya doa engkau tetap setia, iring Tuhan sampai selama-lamanya. Walaupun orang gak nganggap kita, terserah mereka. Selama Tuhan berkenan atasku, itu lebih dari cukup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya tetap kuat, saya tetap iring Tuhan, apapun yang terjadi, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yuk saudara, kita mau angkat pujian ini. Apa yang kau alami kini. Haleluya. Haleluya, kau baik, kau luar biasa Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau Satu hal tanamkan di hati. Satu hal tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Katakan Tuhanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular berat.
Kau alami tak melebihi kekuatan. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi katakan. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu memang bekerja tapi tidak dapat balasan yang sesuai, kadang-kadang nggak enak. Tapi saudara sadar atau enggak, memang dalam iring Tuhan, Tuhan tidak cari orang-orang yang hanya mau ikut hanya demi lampu sorot. Tuhan lihat orang-orang yang mau setia berjalan bersama Tuhan, iring Tuhan, walaupun mungkin dunia tidak mengenalmu. Dan saudara yang terkasih, karena pada akhirnya engkau yang saat ini mungkin pernah dikecewakan, engkau mungkin pernah dikhianati. Ingat bahwa pada akhirnya nanti engkau akan sadar bahwa semua yang manusia lakukan tidak akan ada pengaruhnya terhadap hati kita selama hati kita fokus sama Tuhan. Saudara, selalu ingat baik ini, bahwa momen terbaik kita sebagai orang Kristen adalah ketika nanti matamu tertutup dalam nafas yang terakhir, dan begitu engkau buka mata lagi, engkau melihat bahwa yang menyambutmu dalam kekekalan adalah Dia, Tuhan kita, yang selalu menggenggam erat tanganmu dalam masa-masa tersulit sekalipun. Maka hari ini, apapun yang terjadi, tetap kuat. Saya tahu engkau mungkin harus lewati banyak tetesan air mata, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tetap berjalan bersama Tuhan. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Dia. Saudara taruh tangan kanan dada dan bilang di hadapan Tuhan, aku siap diproses, dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang Saatnya akan tiba nanti. saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Saudara, yuk di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan. Ini yang kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah memproses membentuk setiap kami. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Satu hati di hadapan Tuhan kita.
kembali berdoa, mengucap syukur Tuhan Yesus yang sudah ajaran kesetiaan dalam setiap hidup kami. Maka biarlah Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami juga boleh selalu setia dengar-dengaran sama Tuhan, menuruti setiap kehendak-Mu. Setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami terima pada sore hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Gary Tengker bersama dengan istri, anak-anak keluarga. Tuhan selalu memberkati apapun yang dikerjakan, lakukan, usahakan. Kemanapun hamba melangkah berada, Tuhan pasti sertai. Tuhan Yesus yang buat semuanya jadi berhasil. Bahkan untuk melayani Tuhan Yesus sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan Yesus penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Boleh menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Sebentar Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa persembahan kami pada sore hari ini. Suci kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi ataupun yang belum sempat memberi pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya saat kami memberi dengan hati yang tulus, saat kami memberi dengan hati bersuka cita, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, usahakan, Tuhan kalipat gandakan. Tuhan buat semuanya jadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bawa korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami persilakan untuk sahabat kolektan bisa mengedarkan kotak persembahan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sambil persembahan dijalankan, terus kita mau sembah Tuhan, terus kita memuliakan Tuhan. Sebab ada kemenangan yang Tuhan Yesus janjikan bagi setiap kita yang percaya. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terhentu dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kemenanganku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang balaskan puluhan ratusan ribuan kali. Tiba saatnya sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa nasi dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita sore hari ini kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri sama-sama jemaat Tuhan, kita akan pujian ini. Bangkitkan iman percayamu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara, mari kita siapkan hati supaya kita benar-benar siap terima sakramen yang suci ini. Tundukkan kepala.
Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit bersama keluarga. Kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga, dusta. Kami tolak perceraian. Mulut kami kudus. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah, kami tolak kata-kata yang sia-sia. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk engkau yang punya masalah dengan alergi kulit, alergi makanan, bawa dalam doa, bicara sama Tuhan. Maka doaku Tuhan Yesus juga setiap jemaat Tiberias sehat sempurna diberkati. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga. Pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang anak-anaknya masih ujian, saudara, orang tua urapi kepala anak-anaknya. Doa gembala sidang supaya generasi muda punya IQ yang bagus, punya masa depan yang indah. Saudara doa di hadapan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, rencana dan aktivitasmu ke depan bawa dalam doa. Bicara sama Tuhan. Maka saudara yang bawa botol minyak urapan, angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara yang punya rencana masa depan, tindakan masa depan, doa di hadapan Tuhan, percaya keluargamu dijaga, disayang Tuhan. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar penan doa, yaitu oleh anak-anakku Tuhan berkati, Ibu Resti Gultom, Ibu Romauli Tambunan Tuhan berkati, Ibu Novita Tuhan berkati, juga Ibu Dr. Juliana diberkati, juga Ibu Evi bersama juga Bapak Pendeta
Riko Sastrawan diberkati Tuhan, Pak Agus, Ibu Maria, Pak Yohanes Aldi Rahman, Ibu Manda Sirait, Ibu Meryl Siombing, Ibu Kesia Metanoia, Pak Ricky Glorius Tuhan berkati, juga keluarga Zega diberkati, keluarga Galmera diberkati, Pak Timbul Tuhan berkati, juga Ibu Rosmawati diberkati, Ibu Sarah diberkati, juga siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doa setiap keluarga yang datang ke tempat ini, biarlah mereka boleh hidup rukun dan damai. Karena Alkitab berkata, kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Mereka yang datang ke tempat ini dengan rekan, dengan partner, dengan pasangan, kami percaya Tuhan Yesus, biar setiap mereka yang datang cari wajah-Mu, mereka yang datang bahkan seorang diri, mereka cari Tuhan, pulang dari tempat ini, mereka bukan hanya diberkati, tetapi iman mereka bertumbuh dalam kebenaran kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan nanti besok masuk dalam hari-hari pekerjaan kami, Tuhan berikan kami kesetiaan, Tuhan berikan kami rasa syukur, sehingga kami boleh menjalankan setiap aktivitas pekerjaan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Kami doa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daryati Pariaji, berkati selalu ekstra kuasa, ekstra mujizat bersama seluruh keluarga dalam perlindungan Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, selalu dalam hikmat dari surga menyertai setiap langkah mereka, bahkan juga setiap program acara Gereja Tiberias Tuhan berkati, yaitu ibadah reli doa Pentakosta Tuhan pakai dengan luar biasa, bahkan juga Winner Camp Tuhan berkati khususnya Jakarta di bulan Juli nanti. Tuhan kirim banyak jiwa anak-anak muda supaya hidupnya boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga koordinator tempat ini Pak David, Tuhan berkati bersama keluarga selalu dalam penyertaan-Mu. Tuhan berkati juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini. Juga Tuhan berkati hamba bersama istri Indira, anak-anak kami Tuhan berkati, juga Oliver, Sharon Kasten, juga Pak Surya, Tuhan berkati, Bu Surya juga diberkati, rekan-rekan worship leader, Tuhan berkati, Bung Sony, Tuhan berkati, juga Evangelis Arda, Tuhan berkati, bersama istri juga anak diberkati. Tuhan percayakan mereka untuk hal-hal baru dalam pelayanan. Rekan-rekan pemain musik, Bung Daniel Bagus, Tuhan berkati, rencana-rencana masa depannya diberkati Tuhan, juga Bung Kores, Bung Jordanta, Bung Ivan, Tuhan berkati, juga rekan-rekan singer, Daniel, Glory, Anggi, Tuhan berkati, juga Dea, Haryo diberkati, juga Indira diberkati, siapapun mereka yang mengambil pelayanan, tim choir, tim media, tim event, Resita, Zinta, juga Jerry diberkati, juga tim media, Pak Boas, Tuhan berkati, juga Pak Edison, Pak Aga diberkati, Pak Ruben diberkati. Siapapun mereka yang melayani Tuhan, kami percaya semua ini kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika meninggalkan tempat ini, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang percaya, dan ini yang kami imani, bahwa tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bangkit berdiri, arahkan hatimu, terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
sore hari ini